Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah tentang fikih jinayah yang telah kami susun mulai tanggal 18 Agustus 2021 untuk memenuhi tugas pada mata kuliah studi fikih dengan dosen pengampu Ibu Nihayatul Rohmah MSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ruhil Mamnuah, NIM 10121013, dan teman kelompok saya yang bernama Septania Wika Ardana, NIM 1022101125. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas G, kelompok 5. Fikih jinayah. Bagaimana latar belakang dari fikih jinayah itu? Fikih jinayah berkaitan dengan hukuman. Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran ketentuan-ketentuan syarak. Hukuman di sini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama hukuman pidana dan yang kedua hukuman perdata. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah. Apa itu fikih jinayah? Fikih jinayah adalah semua ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan yang mengganggu ketentraman umum dan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ada beberapa macam hukuman dalam fikih jinayah itu. Di antaranya adalah yang pertama hukuman hudud, yang kedua hukuman qisas, yang ketiga hukuman diyat, keempat hukuman kafarat, dan yang kelima hukuman takzir. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan yang akan kita bahas dalam makalah ini. Yang pertama, bagaimana pengertian dari hukuman dan jinayah? Kedua, apa tujuan penetapan dan penerapan hukuman? Yang ketiga, apa saja syarat-syarat hukuman? Yang keempat, apa saja macam-macam dari hukuman? Dan yang kelima, bagaimana sebab-sebab terhapusnya hukuman? Tujuan penulisan: 1. Untuk mengetahui pengertian dari hukuman dan jinayah. 2. Untuk mengetahui tujuan penetapan dan penerapan hukuman. 3. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat dari hukuman. 4. Untuk mengetahui apa saja macam-macam dari hukuman. Dan yang kelima, untuk mengetahui sebab-sebab terhapusnya hukuman. Bab 2 pembahasan. 1. Pengertian dari hukuman dan jinayah. Hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan uqubah. Lafadz uqubah menurut bahasa berasal dari kata aqoba yang artinya membalasnya sesuatu sesuai apa yang dilakukannya. Atau dalam pengertian lain, hukuman adalah kesengsaraan bagi pelaku kejahatan
atas perbuatan yang dilakukannya terhadap orang lain, atau balasan yang diterima si pelaku kejahatan atas apa yang dilakukannya karena telah melanggar peraturan perintah syara. Hukuman ditetapkan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia, untuk memperbaiki individu, dan untuk menjaga ketertiban sosial. Menurut istilah, jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara, karena akan mendatangkan kemadharatan bagi agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Menurut Ahmad Wardi Muslih, fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang atau jarimah, yang hukumannya diambil melalui dalil-dalil yang terperinci. Dan yang kedua, tujuan penetapan dan penerapan hukuman. Tujuan penetapan dan penerapan hukuman menurut syariat Islam diantaranya adalah 1. Sebagai pencegahan. Kegunaan pencegahan adalah untuk menahan orang yang berbuat itu agar tidak mengulangi kesalahannya, dan menahan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, serta menjauhkan diri kita sendiri dari pelaku atau dari tindakan lingkungan jarimah. Yang kedua, sebagai perbaikan dan pendidikan. Maksudnya adalah mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang lebih baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman, diharapkan akan timbul dari pelaku jarimah suatu rasa kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan hanya karena takut adanya hukuman, melainkan dengan kesadaran diri dan dengan rasa kebenciannya terhadap jarimah, mereka akan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syarat-syarat hukuman. 1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara. Hukum dianggap mempunyai dasar apabila ia didasarkan dari sumber-sumber syara, seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma', atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang ulul al-amri yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara. Dengan adanya persyaratan ini, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas pemikirannya sendiri, meskipun hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari hukuman yang telah ditetapkan. Yang kedua, hukuman harus bersifat pribadi atau perorangan. Artinya, yang mendapatkan balasan atau hukuman adalah orang yang terbukti telah melakukan perbuatan kejahatan tersebut, bukan orang lain. Dan yang ketiga, hukuman harus berlaku untuk umum, yaitu untuk semua orang, tanpa memandang pangkat, jabat maupun tingkat, karena kita semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan umum atau di hadapan hukum. Nah, yang keempat, macam-macam hukuman. Macam-macam hukuman berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya, yaitu 1. Hukuman pokok atau biasa disebut dengan al-uqubah al-asliyah. Hukuman pokok yaitu hukuman utama yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana sebagai hukuman asli. Contoh, hukuman rajam bagi tindak pidana zina.
hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian. Yang kedua, hukuman pengganti yang biasa disebut dengan al-uqubah al-tabaliyah atau al-uqubah al-badaliyah. Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan-alasan yang sah. Contoh, hukuman diat sebagai pengganti hukuman qisas, hukuman takzir sebagai pengganti hukuman hudud dan qisas. Yang ketiga, hukuman tambahan atau biasa disebut dengan al-uqubah al-tabaliyah. Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li. Tiga, yaitu yang pertama, hukuman badan. Hukuman badan adalah hukuman yang dijatuhkan atas badan si pelaku. Contoh, hukuman mati, hukuman dera, atau hukuman penjara. Yang kedua, hukuman jiwa. Hukuman jiwa yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa si pelaku. Contoh, hukuman teguran dan hukuman ancaman. Yang ketiga, hukuman harta. Hukuman harta yaitu hukuman yang dijatuhkan atas harta si pelaku. Contoh, pembayaran diat, denda, dan perampasan harta. Yang ketiga adalah macam hukuman berdasarkan macamnya tindak pidana yang diancamkan. Yang pertama ada hukuman hudud. Had dalam arti bahasa adalah pembatas antara dua hal agar salah satunya tidak bercampur dengan yang lain atau salah satunya tidak melanggar yang lain. Sedangkan had menurut istilah adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman hudud yaitu sanksi hukum yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud seperti jarimah zina, jarimah qadzaf. Qadzaf yaitu menuduh orang lain berbuat zina. Kemudian ada jarimah al-khamar atau minum minuman keras. Selain itu ada jarimah pencurian, jarimah hirabah atau perampokan, jarimah ridah atau murtad, dan jarimah al-bagyu atau jarimah pemberontakan. Yang kedua ada hukuman qisas. Qisas adalah hukuman balasan yang sepadan kepada pelaku kejahatan atau perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja, baik berupa pembunuhan atau penganiayaan. Yang dimaksud dengan hukuman sepadan adalah pelaku kejahatan akan mendapatkan balasan seperti apa yang telah dilakukannya. Misalnya memotong tangan, maka balasannya adalah dipotong tangannya. Kemudian misalnya memukul mata yang membutakan, maka balasannya adalah matanya dibutakan dan seterusnya. Hukum dan
dasar kisas. Pelaksanaan hukum kisas wajib dilaksanakan, sedang yang menangani adalah hakim agar mendapatkan hasil keputusan yang seadil-adilnya atau tidak memihak. Tidak boleh main hakim sendiri karena akan menimbulkan dendam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurri bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika tahfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah pihak yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah pihak yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Macam-macam kisas. Kisas dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, kisas pembunuhan, dan yang kedua, kisas anggota tubuh. Kisas pembunuhan adalah kisas yang dilaksanakan karena pembunuhan yang sengaja dan tidak dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, kisas anggota tubuh, yaitu kisas yang dilaksanakan karena menganiaya anggota tubuh dengan sengaja yang menyebabkan hilangnya fungsi dan manfaat anggota tubuh tersebut. Jadi misalkan ada orang yang menganiaya orang lain, menganiaya mata misalnya, hingga mengakibatkan mata tersebut tidak berfungsi lagi, tidak bisa melihat, dan tidak bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu harus membayar diat, apalagi tidak dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wassinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun. Shadaqallahul adzim.
Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian, syarat-syarat qisas bisa dilaksanakan. Hukuman qisas dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pelaku pembunuhan sudah baligh dan berakal, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi SAW qala, rufi'al qalamu an thalathatin anin naimi hatta yastayqido wa anis shaghiri hatta yakbaro wa anil majnuni hatta ya'qila aw yufiqa. Ahmad. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, terangkat hukum atau tidak kena hukum dari 3 orang, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang kedua, pembunuh bukan merupakan orang tua dari yang dibunuh. Jika orang tua membunuh anaknya sendiri, maka orang tua tersebut tidak boleh dibunuh. Akan tetapi, jika anak membunuh orang tua, maka harus diqisas. Rasulullah SAW bersabda, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah SAW qala, la yuqadul walidu waladi. Artinya, diceritakan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW berabda tidak boleh orang tua diqisas sebab membunuh anaknya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jenis pembunuhan disengaja dan tidak dimaafkan oleh keluarga korban. Jika pembunuhan seperti disengaja atau pembunuhan tidak sengaja, maka tidak dikenakan qisas, akan tetapi wajib membayar diyah. Yang keempat, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Jika orang yang terbunuh itu orang yang pernah melakukan pembunuhan dengan sengaja atau berzinah muson atau orang murtad, maka tidak ada qisas bagi Nabi bersabda, la yuqtalu muslimun bi kafirin. Artinya, tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. Hadis riwayat Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak diqisas. Orang kafir terbagi menjadi 2, yaitu kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi adalah kelompok kafir yang melakukan tindak kezaliman kepada kalangan muslimin hingga sampai pada tahapan memerangi. Seorang muslim yang membunuh kelompok kafir ini tidak diqisas dan tidak dikenai hukuman apapun. Karena seperti yang kita tahu, kafir itu merupakan orang yang tidak muslim. Jadi orang yang membunuh
muslim berhak menghukum seorang muslim yang membunuh kafir zimmi. Semakin jelas di sini bahwa pada prinsipnya seorang muslim harus menghargai siapapun, termasuk juga kalangan non-muslim, selama mereka tidak berniat menghancurkan dinul Islam dan mendolimi kalangan muslimin. Jadi kita harus menghargai siapapun, maupun itu muslim maupun non-muslim, kita harus menghargai selama orang tersebut tidak berniat menghancurkan agama kita, agama Islam, dan tidak mendolimi kalangan orang-orang muslimin. Nah, yang kelima, orang yang terbunuh sama derajatnya dengan pembunuh. Misalnya, orang Islam merdeka dengan orang Islam merdeka, atau budak dengan budak, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Nah, syarat-syarat qisas bisa dilaksanakan yang keenam adalah qisas dilaksanakan dalam hal yang sama. Misalnya, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, kaki dengan kaki, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang telah tersebut, yang saya jelaskan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa sih hikmah disyariatnya hukuman qisas. Disyariatkannya qisas, baik qisas pembunuh maupun qisas anggota tubuh, pasti mengandung hikmah. Di antaranya adalah: 1. Dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa neraca keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa di badan manusia. Jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan. Hikmah yang kedua adalah dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Karena adanya qisas, orang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan, mengingat hukuman yang telah ditetapkan dan orang yang bersalah pasti akan mendapatkan hukuman tersebut. Jadi orang-orang akan lebih berhati-hati dan lebih berpikir untuk melakukan tindak pidana tersebut. Karena yang pasti, jika ingin tidak mendapatkan hukuman, maka janganlah melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Karena ya tadi, hukum harus ditegakkan, hukum kebenaran. Nah, hikmah yang ketiga adalah dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Dalam konteks ini, qisas memiliki andil besar membantu program negara dalam usaha memberantas berbagai macam praktik kejahatan, hingga ketentraman dan keamanan masyarakat terjamin. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya. Firman Allah tersebut adalah: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan dalam qisas itu ada jaminan atau kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Masih ada 3 hukuman dalam fikih jinayah, yaitu hukuman diyat, hukuman kafarat, dan hukuman takzir. 3 hukuman tersebut akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang bernama Septania Wika Ardana. Perkenalkan, nama saya Septania Wika Ardana. Di sini saya akan menjelaskan dari teman saya.
berasal dari kata wadayali latihan wadiyat yang mempunyai arti membayar denda, jadi diat dalam arti bahasa adalah denda atau tebusan. Sedangkan diat dalam arti istilah adalah sejumlah harta yang digunakan untuk membayar denda atau tebusan yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban atas kejahatan yang telah dilakukan, baik berupa pembunuhan atau penganiayaan secara sengaja yang dimaafkan, seperti sengaja atau tidak sengaja, untuk menghilangkan dendam dan meringankan beban korban atau keluarga. Pembayaran diat adalah wajib dilaksanakan oleh pelaku kejahatan sebagai tebusan atas kesalahan yang dilakukan, agar ada rasa efek jera bagi pelaku dan tidak seenaknya melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Faman ufiya lahu min akhihi sau'un fattabi'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi wa ihsan. Artinya, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaaf dari saudaranya, hendaklah mengikut dengan cara yang baik. Ayat di atas memberikan hak bagi keluarga korban bahwa tidak harus dilakukan hukum qiyas, akan tetapi masih ada solusi yang terbaik, yaitu memberi maaf dan diganti dengan membayar diat. Membayar diat wajib dilaksanakan karena sebab-sebab sebagai berikut. 1. Pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga orang yang terbunuh. 2. Pembunuhan yang seperti sengaja. 3. Pembunuhan yang tidak sengaja atau bersalah. 4. Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh yang dimaafkan. 5. Pembunuh lari sebelum dilaksanakan qiyas atau keluarga pembunuh yang berkewajiban membayar. 6. Qiyas sulit dilaksanakan, yaitu apabila melukai anggota tubuh orang lain yang sulit ditentukan ukurannya dan lebarnya luka. Diat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu diat berat atau mukhalazah. Diat berat adalah membayar harta sejumlah 30 hikoh unta betina berumur 3-4 tahun, 30 jazaah unta betina berumur 4-5 tahun, 40 unta ilfah unta yang sedang bunting. Diat ringan atau mukhafafah. Adapun yang berkewajiban membayar diat berat adalah A. Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini, diat harus diambil dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti qiyas. B. Pelaku pembunuhan seperti sengaja. Diat ini dibebankan kepada keluarga pembunuh dan diberikan pada keluarga korban dengan cara diangsur selama 3 tahun. Setiap tahunnya dibayar sepertiga. C. Pembunuhan tidak sengaja di tanah haram atau Mekah. D. Pembunuhan tidak sengaja pada bulan haram Asyurul Hurum, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. E. Pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan seseorang terhadap mahramnya. Diat ringan adalah membayar harta sejumlah 20 unta pinta maktat untuk betina lebih dari 1 tahun, 20 unta pinta labun unta betina umur lebih dari 2 tahun, 20 unta ibna labun unta jantan berumur lebih dari 2 tahun, 20 unta hikoh unta betina berumur 3-4 tahun, dan 20 unta jazaah unta betina berumur 4-5 tahun. Adapun yang berkewajiban membayar diat ringan adalah A. Pelaku pembunuhan tersalah dengan teknik pembayaran diangsur selama 3 tahun, setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diat. B. Pelaku penganiayaan yang menyebabkan penciderai anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya yang dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Jika diat tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka diat wajib dibayarkan dengan sesuatu yang seharga dengan unta. Diat anggota badan ada 2 macam, yaitu diat penuh adalah diat dengan membayar penuh 100 unta bagi orang yang menghilangkan anggota badan tunggal, seperti lidah, hidung, kemaluan laki-laki atau sepanjang anggota badan, sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, dan lain-lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Jabir, Rasulullah SAW bersabda,
Wafir jalan ya, artinya pada pemotongan kedua kaki satu diat penuh. Diat tidak penuh adalah diat yang membayar tidak utuh 100 unta, yaitu A. Bagi orang yang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, semisal satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga, dan lain-lainnya, maka ia wajib membayar diat 50 ekor unta. B. Wajib membayar sepertiga diat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak. C. Wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas. D. Wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus. Setiap jari 10 ekor unta. E. Wajib membayar 5 unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Adapun teknik pembayaran diat, jika dia tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka ia wajib digantikan dengan uang seharga unta tersebut. Ketentuan-ketentuan yang belum ada aturan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim. Disyariatkan hukuman diat bagi pelaku kejahatan mempunyai beberapa hikmah, diantaranya adalah menimbulkan rasa jera terhadap pelaku kejahatan serta dapat mencegah kejahatan terhadap jiwa dan raga manusia, sebagai obat pelipur lara bagi korban atau keluarga korban. Timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Memberi kesempatan bertaubat terhadap pelaku kejahatan. Dapat mendidik terhadap manusia agar membiasakan sifat pemaaf. 4. Hukuman kafarat. Kafarat adalah denda atau tebusan berupa harta atau perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat Islam karena melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafarat adalah perbuatan yang wajib dilakukan untuk menebus atau menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam kafarat. A. Kafarat pembunuhan. Kafarat bagi pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 92. B. Kafarat zihar. Kafarat zihar adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tak mampu melakukannya, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ia masih juga tak mau melakukannya, maka ia memberikan makan 60 fakir miskin. Barang siapa yang tidak mendapatkan atau budak, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa atau wajib atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang kafir akan ada siksaan yang sangat pedih. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 3-4. C. Kafarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Kafarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tak mampu melakukannya, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka ia memberikan makan 60 fakir miskin dan ditambah qadha sebanyak jumlah hari mereka melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. D. Kafarat karena melanggar sumpah. Kafarat bagi orang melanggar sumpah adalah memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut. Kafarat sumpah wajib dilaksanakan jika orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bilahi, walahi, dalih, nakalih terkait dalam hal ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 89. Kafarat ingat adalah memberi makan
dewasa. Aturan kafarat ini Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 95. Hikmah disyariatkan kafarat diantaranya adalah manusia akan merasa jera dan menyesali atas perbuatannya yang tidak benar, agar manusia pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Hukuman tasir. Hukuman tasir yaitu hukuman yang ditetapkan untuk segala tindak pidana tasir. Jarimah tasir sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara dan diserahkan kepada uli amri untuk mengaturnya. Hukuman tasir mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara termasuk jarimah tasir, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, di mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman tasir meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman penjara, hukuman pengasihan, hukuman penyaliban, hukuman pengucilan, hukuman denda, hukuman peringatan, dan ancaman. 5. Hapusnya hukuman. Asbab raf'al uqubah atau sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya, yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Adapun sebab-sebab hapusnya hukuman ialah sebagai berikut. A. Paksaan. Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para fuqaha tentang paksaan. Pertama, paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan ialah suatu perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri yang tidak dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukannya perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. Keempat, paksaan ialah apa yang diperintahkan seseorang pada orang lain, yaitu membahayakan dan menyakitinya. B. Mabuk. Syariat Islam melarang minuman kamar, baik sampai mengakibatkan mabuk atau tidak. Minum kamar termasuk jarimah Uhud dan dihukum dengan 80 jilid sebagai hukuman pokok. Mengenai pertanggungjawab pidana bagi orang yang mabuk, maka menuntut pendapat yang kuat dari 4 kalangan mazhab fikih ialah bahwa dia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya. Jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri tapi tidak mengetahui bahwa apa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk. C. Gila. Seseorang dipandang sebagai orang mukallaf oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia adalah orang yang mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih atau idrak dan ikhtiar. Secara umum dan luas, gila memiliki pengertian hilangnya akal, rusak atau lemah. Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila atau junun, dungu atau al-idhu, dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak atau kemampuan berpikir. Beberapa jenis penyakit baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagainya. D. Di bawah umur. Konsep yang dikemukakan oleh syariat Islam tentang pertanggungjawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 2 perkara, yaitu ketentuan berpikir dan pemilihan idrak dan ikhtiar. Oleh karena itu, kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai memiliki kedua perkara tersebut. Secara ilmiah, secara alamiah terdapat 3 masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa. Pertama, masa tidak adanya kemampuan berpikir atau idrak. Kedua, masa kemampuan berpikir yang lemah. Dan ketiga, masa kemampuan berpikir benar.
Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Hukum pidana adalah kejahatan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Fikih jinayah adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Di dalam fikih jinayah disebut jar'aim. Adapun hukuman bagi pelaku tersebut adalah hukuman qiyas dan membayar diyat. Menurut fikih jinayah dan hukum pidana adalah menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang dan menimbulkan perasaan tidak enak dan bisa mengakibatkan kematian. Sedangkan perbedaan antara hukum pidana dan fikih jinayah terletak pada sanksi hukuman. Hukum pidana menggunakan hukuman penjara, kurungan, denda, dan hukum mati sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. Sedangkan fikih jinayah menjatuhkan sanksi dengan diqiyas dan membayar diyat. B. Saran. Marilah kita selalu menjadi manusia yang selalu mencari dan haus dengan ilmu. Karena sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Bagi masyarakat, penulis memberikan saran bahwa apabila ada yang melakukan persekusi kejahatan, hendaknya langsung melaporkan ke pihak yang berwajib agar masalahnya cepat selesai. Jangan sampai melakukan tindakan persekusi yang sewenang-wenangnya main hakim sendiri. Bagi akademis, penulis sangat meminta maaf apabila banyak kekurangan dalam penulisan tugas studi fikih ini. Dikarenakan kurang banyak referensi dan penulis hanya menganalisis beberapa yang diketahui saja. Diharapkan bagi penulis lain untuk mencari referensi yang lebih relevan sebagai bahan dalam pembuatan makalah guna menciptakan karya tulis yang lebih bermanfaat mengenai fikih jinayah. Tulisan tentang fikih jinayah ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, ini adalah usaha belajar dari penulis untuk memahami dan mengenal tentang apa itu fikih jinayah. Karena itu penulis mohon kritik dan sarannya yang bersifat membangun agar sebagai generasi muda khususnya umat muslim bisa mengenal dan mengetahui hukum pidana Islam berdasarkan hukum yang telah ada ditetapkannya. Khususnya dalam mengenal dan memahami tentang mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan. Sekian penjelasan tentang fikih jinayah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan tentang fikih jinayah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.